Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur. Pelajaran ketiga, Tuhan berkuasa. Rabu, 17 Januari. Selalu mengingat janjinya. Tema penghakiman Allah menimbulkan pertanyaan penting. Bagaimanakah umat Allah dapat berdamai dengan Allah dan jaminan keselamatan pada saat penghakiman? Umat Allah aman karena Tuhan menempatkan tempat tinggalnya di Sion dan menetapkan perjanjian kekalnya dengan mereka sebagai miliknya yang berharga. Allah tidak hanya berjanji untuk tidak menolak umat perjanjiannya, Dia secara aktif bekerja untuk menjaga mereka tetap aman di dalam Dia. Dia mengampuni dosa mereka, Dia mengajar, memberkati, dan menguatkan umatnya. Penghakiman Allah diberikan untuk mengarahkan orang-orang kepada kebenaran dan untuk menunjukkan bahwa Allah memelihara mereka. Mazmur 105 secara keseluruhan menunjukkan kesetiaan Tuhan terhadap perjanjiannya dalam sejarah Israel. Dalam segala hal yang terjadi, baik dan buruk, Tuhan ada di sana. Dia dengan penuh kasih memimpin Yusuf ke Mesir. Melalui dia menyelamatkan umatnya dan bangsa-bangsa di daerah itu selama kelaparan yang parah. Tuhan membangkitkan Musa untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan Mesir, yang dia lakukan dengan tanda-tanda dan keajaiban atas nama mereka. Tuhan memberi umatnya tanah perjanjian dan perlindungannya yang terus-menerus. Dia melipat gandakan mereka, membebaskan mereka dari majikan mereka, dan menyediakan kebutuhan sehari-hari mereka. Tuhan tidak diragukan lagi berdaulat mengendalikan semua yang melibatkan umatnya. Suatu kebenaran yang diinginkan oleh para pemazmur agar tidak pernah dilupakan oleh umatnya. Ketika Allah mengingat perjanjiannya, itu melibatkan lebih dari sekedar kesadaran atau ingatan, karena itu selalu mengarah pada tindakan. Demikian pula, ketika orang dipanggil untuk mengingat keajaiban dan penghakiman Tuhan, itu berarti orang harus hidup dengan cara yang memuliakan Tuhan. Dalam perjanjian ini, panggilan utama Israel adalah untuk tetap setia pada perjanjian dengan menaati hukum-hukum Allah. Umat Tuhan juga dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan kepada bangsa lain, karena Tuhan menghendaki agar semua bangsa bergabung dengan umatnya Israel. Dengan demikian, dunia aman dalam perjanjian perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang. Apakah yang kita miliki di dalam Yesus yang menunjukkan mengapa janji-janji yang dibuat untuk Israel kuno ini sekarang dapat diterapkan pada kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, pada saat ini mari kita melihat bagaimana agar supaya kita selalu mengingat akan janji Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 105. Mazmur 105 adalah salah satu bagian dari kitab Mazmur yang mencerminkan penghargaan terhadap janji-janji Tuhan serta kebaikannya di dalam sejarah umatnya. Mazmur 105 ini mencatat sejarah perjalanan bangsa Israel, mulai dari janji kepada Abraham hingga pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam perjalanan ini, kita dapat menemukan beberapa prinsip yang bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk saat ini. Di dalam Mazmur 105 ayat 8-9 mengingatkan kita bahwa janji-janji Tuhan tetap berlaku selama-lamanya. Ketika kita mengingat akan janji-janjinya, kita memperoleh kepastian dan keamanan di dalam hidup. Janji-janji itu menjadi pegangan hidup kita di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Allah tidak hanya berjanji untuk tidak menolak umat perjanjiannya. Dia secara aktif bekerja untuk menjaga mereka tetap aman di dalam Dia. Dia mengampuni dosa mereka. Dia mengajar, memberkati, dan menguatkan umat-umatnya. Dan ada begitu banyak janji di dalam firman Tuhan yang bisa kita ambil untuk menjadi pegangan bagi kita untuk terus berpengharapan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 105 ayat 5 mengajak kita untuk mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Melalui mengenang, kita dapat mengenali kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita menengok kembali ke belakang, kita melihat begitu besar perlindungan dan kasih sayang yang Tuhan berikan bagi kita di tengah-tengah tantangan kehidupan kita. Bukti nyatanya sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Nafas kehidupan masih menjadi bagian kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita meragukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita mengenang akan kebaikan Tuhan yang telah lewat, ini membangkitkan rasa syukur dan rasa terima kasih yang mendalam di dalam hati kita kepada Tuhan oleh karena segala sesuatu yang Ia telah lakukan dan sampai pada saat ini Ia terus lakukan di dalam kehidupan kita. Dia terus memberkati kita. Dia terus bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sejarah bangsa Israel dalam Mazmur pasal 105 menunjukkan bahwa ketaatan terhadap perintah Tuhan membawa berkat.
Hal ini mencerminkan prinsip bahwa mengingat janji Tuhan tidak hanya sebatas pada mengenang saja, tetapi juga pada ketaatan sebagai wujud penghargaan terhadap janji-janji Tuhan. Apabila kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti setiap perintah-perintah. Dan ketika kita menuruti akan perintah Tuhan, itu akan membawa berkat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai wujud penghargaan kita kepada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian adalah suatu perjalanan iman yang penuh tantangan. Demikian juga di dalam hidup kita di akhir zaman ini. Ketika kita mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa janji-janjinya akan direalisasikan di dalam kehidupan kita. Dan ini akan membangun hubungan yang erat dan yang dekat dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ini memotivasi kita untuk terus melangkah maju meskipun mungkin ada rintangan, ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Mazmur 105 ayat 1 mengajak kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, mengingat akan janji-janjinya tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi juga untuk memancarkan kabar baik kepada orang lain. Sikap kita yang penuh iman dan percaya kepada Tuhan menjadi kesaksian hidup yang menyatakan akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya apa yang harus kita lakukan. Mari kita membukakan firman Tuhan, kita membaca akan firman-Nya dan menemukan akan janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan untuk menjadi pegangan bagi kita, untuk kita dapat menikmati akan janji-janji tersebut di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengingat akan janji Tuhan dan percaya bahwa janji-janji Tuhan akan terrealisasi di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.